Salam Bapak-Bapak yang terkasih dan juga saudara-saudari yang terkasih yang bergabung di jalur online ini, jalur Zoom ini. Selamat pagi, salam kasih, damai, dan sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Yakobus Julian Elis, penyuluh agama Katolik Kota Pontianak dalam penyuluhan dan katekese serta pendalaman kitab suci pada hari ini. Mari kita buka katekese, penyuluhan dan pendalaman kitab suci kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu. Kami diberikan kehidupan. Karunia napas kehidupan ini membuat kami menjadi pribadi yang selalu memuji dan memuliakan Dikau karena Engkaulah Sang Pencipta kami. Berkatilah kami para putra-putrimu yang berkumpul di jalur online ini dan juga para Bapak-bapak yang sudah berada di tempat ini, di gereja Okumene ini. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini selalu berkenan kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui firman dan sabda-Mu yang akan kami dalami dan yang akan kami dengarkan seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita membaca bacaan hari ini. Dan perlu diketahui juga pada hari ini adalah kita masuk ke bulan Kitab Suci Nasional sesuai dengan program atau memang ya yang sudah digariskan oleh KWI bahwa pada bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Artinya bulan Kitab Suci Nasional kita diminta selama 30 hari ini untuk mendalami Kitab Suci, baik bacaan yang disampaikan hari ini dan juga seluruh ya kitab-kitab yang ada di dalam Kitab Suci, dan kita jadikan sebagai pegangan dalam pertumbuhan iman kita. Nah, bacaan hari ini kita ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Bab 1 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kalian, sebab kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Tentang harapan itu sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepadamu, seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian pula di antara kalian, sejak waktu kalian mendengarnya, dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epapras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 4 ayat 38 sampai 44. Mari kita baca bersama-sama. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah,
Sebab untuk itulah aku diutus, dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional sebagai suatu wujud cinta kita kepada firman dan sabda Tuhan. Dalam Gereja Katolik bulan September 2021 ini, ya, kita masuk ke bulan Kitab Suci Nasional. Nah, bulan Kitab Suci Nasional ini merupakan bulan yang dikhususkan bagi seluruh umat Kristiani untuk mendalami, membaca, mendengarkan, bahkan melaksanakan firman Tuhan itu sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan Allah yang telah memberikan kita karunia kehidupan, yang telah memberikan kita hal-hal yang ajaib, dan hal yang ajaib itu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih, ya, mari kita dalami surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini, maka kita harus melihat apa itu kota Kolose dan mengapa kota ini penting bagi, ya, suatu penginjilan yang dilaksanakan oleh Rasul Paulus. Nah, seperti yang kita tadi sudah baca, ya, atau yang kita dalami tempo hari pada hari Rabu yang lalu, bahwa kota pertama di mana Santo Paulus menyampaikan suratnya yaitu Tesalonika, dan kota itu, ya, merupakan kota dari putri, ya, seorang raja, ya. Nah, begitu juga dengan kota Kolose, ya. Jadi kalau kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Kolose itu adalah salah satu kitab dalam Alkitab Kristen bagian Perjanjian Baru yang merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose. Di mana kota Kolose itu? Kota Kolose itu yaitu sebuah kota di Asia Kecil sebelah timur kota Efesus. Jadi dia kota kecil di sebelah timur kota Efesus. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari kota Kolose. Jadi, seperti yang kita ketahui, Rasul Paulus itu melakukan 3 kali perjalanan. Perjalanan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dalam perjalanan, dia menulis beberapa surat untuk meneguhkan iman umat, yaitu jemaat jalan Tuhan. Dan jemaat jalan Tuhan itu disebut adalah jemaat Yesus Kristus atau Kristen. Jadi, sebelum menjadi Kristen, ya, jemaat Yesus itu disebut adalah jemaat jalan Tuhan. Nah, dalam prosesnya ketika di Antioquia, maka muncullah kata Kristen. Nah, waktu penulisan surat ini diyakini ditulis pada musim panas antara bulan Juni sampai September tahun 58 Masehi. Kita tahu fase hidup Rasul Paulus itu, ya, seperti yang kita sudah sampaikan, ya, kurang lebih dia meninggal itu, ya, sekitar usia 62 sampai 63, ya, Masehi. Nah, lalu suratnya ini ditulis, ya, sekitar tahun 58 Masehi. Pendapat lain memberi perkiraan tahun 57 sampai 59 Masehi atau 56 sampai 58 Masehi. Nah, ini kan tergantung situasi di mana, ya, surat-surat ini ditemukan, ya. Jadi hal-hal ini sebenarnya adalah perbedaan waktu, ya, di mana memang surat Rasul Paulus itu, ya, ditulis sebagai suatu surat yang luar biasa untuk meneguhkan iman umat. Lalu ayat-ayat yang terkenal dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini adalah, ya, Kolose bab 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ini yang selalu menjadi ayat yang biasa, ya, pegangan para penginjil, ya, untuk melaksanakan penginjilan yang membuat orang menjadi mencintai Yesus Kristus. Kolose 3:17, ya.
segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kemudian ayat kedua yang terkenal adalah Kolose 3:23. Nah, nomor cantik ya, 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini yang menjadi landasan penginjilan. Apa yang kita lakukan itu adalah kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi bapak-bapak yang terkasih, bapak-bapak hadir di sini, atau saya dan juga Eka yang hadir di sini, kita lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi walaupun satu orang yang kita injili, kita lakukan untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Jadi bapak-bapak datang ke gereja, datang untuk mendengarkan firman dan sabda Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk mengurangi masa hukuman, tetapi untuk Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi landasan proses penginjilan. Maka Rasul Paulus melakukan semuanya itu untuk Tuhan, yaitu Yesus Kristus, ya, Dialah Roh Kudus. Jadi kalau bapak-bapak melakukan proses penginjilan atau proses pendampingan, proses pembinaan, atau proses penyuluhan, atau proses pelayanan, semuanya untuk Tuhan. Kalau bapak-bapak melakukan itu untuk manusia, maka yang akan muncul adalah, ya, kemarahan, kegeraman, emosi, kepahitan, ya, ujung-ujung iri hati, dendam, dan akhirnya mulai menggerutu, bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Nah, jadi seperti itu, ya. Kemudian kita lihat mengapa Rasul Paulus, ya, menulis surat kepada jemaat di Kolose ini. Ya, ada latar belakangnya. Pada dasarnya bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose ini. Nah, ini harus dipahami, ya. Jadi para rasul itu mendirikan jemaat-jemaat, ya. Tujuannya adalah, ya, bagaimana membangun cinta kepada Tuhan Yesus Kristus yang, ya, menjadi dasar iman kita, ya. Nah, pada dasarnya bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose ini, akan tetapi ia mengutus pekerja-pekerja dari Efesus, ya. Jadi karena dia itu kota kecil tadi di sebelah timur Efesus, maka dia mengirim pekerja-pekerjanya. Nah, kita tahu ibu kota provinsi Roma di Asia Kecil pada waktu itu adalah Efesus, ya. Nah, oleh sebab itu ia merasa bertanggung jawab juga atas jemaat di Kolose itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, informasi yang didapat oleh Paulus berasal dari Epapras. Nah, tadi disebut Epapras, ya. Nah, Epapras melaporkan kepada Paulus bahwa di dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajar ajaran-ajaran yang salah. Jadi ada penyimpangan ajaran yang dilakukan, ya, oleh jemaat Jalan Tuhan, karena waktu itu proses katekese, proses penginjilan itu dilakukan, ya, melalui proses baptisan. Lalu, ya, hal-hal yang disampaikan oleh guru-guru atau kepada jemaat-jemaat pada waktu itu ada yang salah. Maka perlu ada semacam, ya, hal yang sesat itu dikembalikan ke jalannya. Jadi maka Epapras meminta kepada Rasul Paulus, ya, untuk menuliskan ketetapan iman atau suratnya ini untuk menegur guru-guru yang salah melakukan pengajaran. Jadi guru-guru agama waktu itu salah, gitu Pak. Jadi kalau misalnya guru-guru agama atau penyuluh agama itu salah, maka yang harus dilakukan adalah, ya, meminta yang namanya pengajaran dari para imam, dan yang paling utama adalah pengajaran dari uskup. Nah, kita tahu rasul itu adalah uskup. Jadi seperti itu. Sehingga Epapras meminta, ya, kepada Rasul Paulus untuk, ya, memberikan pengajaran. Nah, berupa surat. Ya, segala sesuatu itu ditulis. Nah, akibat tulisan itulah maka tulisan ini memberikan suatu dampak yang besar bagi kita sampai sekarang. Dan ini meneguhkan iman kita yang sudah menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi Epapras melaporkan kepada Paulus bahwa di dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajar ajaran-ajaran yang salah. Nah, guru-guru itu menekankan bahwa untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai
dan memerintah semesta alam ini. Nah, ini pengajaran yang sesat. Jadi mungkin banyak di antara kita sebagai orang Katolik atau orang Kristen, ya, kita ini lalu menyembah itu banyak roh, padahal yang harus kita sembah itu hanya Roh Kudus. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, menyembah banyak roh. Ya, roh ini, roh ini, roh ini, kan begitu. Nah, jadi ada hal-hal yang akhirnya bisa menjadi okultisme. Ya. Awalnya benda dianggap roh dan akhirnya menyembah roh-roh. Ya, kita tahulah pada saat itu memang, ya, kepercayaan orang-orang di daerah itu memang banyak menyembah dewa-dewa. Nah, jadi untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam ini. Jadi, ya, ini ajaran yang sesat. Seharusnya ajarannya adalah kita harus menyembah Yesus Kristus sebagai Raja alam semesta ini. Dialah Roh Kudus itu yang harus disembah. Dialah Bapa di surga. Tetapi guru-guru ini malah, ya, menyampaikan kalau untuk mengenal Tuhan, ya, kita harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam ini. Nah, yang disebut dewa-dewi mungkin, yang disebut apalah, ya, namanya. Selain itu, kata guru-guru itu kepada jemaat di Kolose agar setiap orang harus pula taat menjalankan peraturan-peraturan sunat, pantangan, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu kalau ini pasti jemaat Yahudi, ya, karena jemaat Yahudi itu menekankan sunat. Sedangkan, ya, kita tahu bahwa, ya, setelah adanya konsili Yerusalem, ya, konsili perdana itu, ya, di mana masalah sunat dan tidak bersunat itu tidak lagi menjadi hal yang harus dipertentangkan, karena jemaat jalan Tuhan itu terdiri dari orang yang bersunat, yaitu jemaat Yahudi, dan orang yang tidak bersunat, artinya yang berkebangsaan lain, kan begitu. Nah, hal-hal itu, ya, menjadi sesuatu dogmatis, sehingga, ya, ajaran iman kekristenan itu bisa menjadi tidak berkembang dan akhirnya diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Paulus mendengar hal itu pun tidak tinggal diam. Dia merasa bertanggung jawab terhadap jemaat di Kolose tersebut. Makanya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini pun ditulis untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Ya, jadi ada guru-guru palsu. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, dalam ajaran iman Kristen itu pada saat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose atau jemaat perdana ini, ya, sudah ada guru-guru palsu. Ya, mengapa terjadi guru-guru palsu? Ya, karena itu tadi sumber ajaran iman waktu itu, ya, harusnya berasal dari para rasul. Makanya sebelum Rasul Paulus itu mengajarkan ajaran iman kekristenan, dia itu harus berguru dulu kepada Rasul Petrus. Makanya dia tinggal di kediaman Rasul Petrus, ya. Makanya setelah dia meminta restu dari para rasul, kita tahu bahwa yang, ya, memperkenalkan Rasul Paulus kepada para rasul itu atau pada para murid-murid Tuhan di Yerusalem adalah, ya, Rasul Barnabas, ya, yang meyakinkan bahwa Rasul Paulus ini memang benar-benar bertobat, ya. Seperti yang ditanyakan Pak Loren tuh, ya kan? Apa Injil Barnabas itu? Padahal Injil Barnabas itu udah tahun berapa? 1634. Entah di mana-mana namanya saja dikutip begitu. Tetapi ajarannya sesat. Nah, ajaran sesat itu terus berlangsung sampai sekarang. Dan bahkan ada yang menyimpangkan ajaran Kristen, kan begitu. Ya. Nah, jadi yang dilakukan Rasul Paulus ini, ya, ingin, ya, artinya mengembalikan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Inti dari surat Rasul ini atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini ialah bahwa Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna. Jadi keselamatan itu hanya ada pada Kristus Yesus. Jadi bukan jasa kita bisa menuju ke rumah Bapa di surga, tetapi karena jasa Yesus Kristus. Ya, bukan karena kita sudah dibaptis, ya, maka kita bisa
otomatis masuk surga. Ya. Tetapi karena rahmat pembaptisan itu yang berasal dari Yesus Kristus, maka kita dijamin. Ya. Kalau kita menyeleweng, lalu kita berkhianat, atau kita menyimpang, lalu kita melakukan kehendak jahat, berarti jaminan itu habis. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu amanat agung kepada Rasul Petrus. Ya, dan amanat itu kita pegang sebagai orang Kristen. Nah, sama seperti orang bertanya, kalau dia sudah dibaptis lalu dia pindah keyakinan, kepercayaan bagaimana? Ya sudah jelas. Ya. Itu sebagai suatu bentuk hal yang artinya dia sudah tidak lagi terikat dengan hal-hal kerajaan surga karena dia lepaskan di dunia, kan begitu. Nah, begitu juga yang terjadi pada jemaat Kolose ini. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini pun ditulis untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran salah yang diajarkan oleh guru-guru pada waktu itu. Nah, inti dari surat ini ialah bahwa Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna dan bahwa ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya menjauhkan orang dari Kristus. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, mungkin ada di kalangan kita, enggak apa-apa melihara jimat. Jimat itu kan berasal dari Tuhan. Itu guru palsu tuh. Ya. Jadi mungkin ada yang mengatakan, enggak apa-apa, ya kan. Toh jimat ini pun berasal dari Tuhan. Ya namanya ajaran sesat tuh pandai dia merayu kita. Enggak apa-apa, ya kan. Kita pelihara ini, pelihara itu. Kan Tuhan kan berikan rezeki. Semua makhluk diciptakan Tuhan. Ini penyelewengan itu terjadi. Enggak apa-apa, ya kan. Nyimpan ini, nyimpan itu. Toh semuanya kan berasal dari Tuhan. Itu memang sering terjadi pemalsuan-pemalsuan itu. Sehingga banyak orang Kristen terperosok, terjatuh, ya kan? Akibatnya benteng imannya retak dan mudah dikuasai oleh setan atau iblis. Ya, jadi seperti itu bapak-bapak yang terkasih. Karena kita harus berada di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Di dalam Kristus, maka kita selamat. Di luar Kristus, kita tidak selamat. Nah, maka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi penegakan iman Kristen. Mengapa iman Kristen itu harus ditegakkan? Supaya orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan atau Yesus Kristus itu tahu ajaran Kristen itu seperti apa, seturut kehendak Yesus Kristus. Nah, jadi kalau yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tidak bisa disebut Kristen. Jadi itu saja sebenarnya yang harus dipahami. Dan kalau kita sudah mengikuti Yesus Kristus, kita harus mengikuti dan mematuhi kehendak Yesus Kristus. Nah, inilah yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus, ya. Karena Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna dan bahwa ajaran-ajaran yang lain itu hanya menjauhkan orang dari Kristus. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kalau bapak-bapak misalnya ada jimat, ya, ada misalnya melihara sesuatu, ya, untuk kekayaan, ya pasti akan jauh dari Kristus. Walaupun dia sepertinya berdoa, tetapi imannya itu jauh dari Kristus, ya. Nah, inilah yang menyebabkan retaknya benteng iman kita dan akibatnya kita bisa menjadi pribadi yang sesat. Ya. Nah, Paulus juga menekankan bahwa melalui Kristuslah Tuhan menciptakan dunia ini dan melalui Kristus pula Tuhan menyelamatkannya. Jadi siapa pencipta dunia ini? Ya Kristus. Ya kan? Siapa yang menyelamatkannya? Ya Kristus. Makanya Yesus Kristus adalah Raja alam semesta. Dialah Raja. Dialah yang memberkati tempat ini. Dialah Imam, Nabi, dan Raja itu Imam Agung kita, Yesus Kristus. Dialah Nabi Agung itu, ya. Nah, di dalamnya kepenuhan ada. Nah itu. Maka, ya, kalau orang percaya Kristus berarti percaya kepada Tuhan. Begitu dia. Ya. Jadi jangan dibalik. Ya. Percaya Tuhan tapi tidak percaya Kristus, salah sebenarnya. Percaya Kristus berarti percaya Tuhan. Kan begitu. Kalau percaya Tuhan berarti harus percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah misteri agung yang hanya bisa dimengerti oleh baptisan. Ya.
Kalau orang hanya mempelajari Kristen lalu dia tidak masuk Kristen atau tidak dibaptis secara Kristen, dia tidak akan mengerti ajaran Kristen ini. Walaupun berkuar-kuar, bebui-bui mulut kita untuk menyampaikan ajaran Kristen ini, ya tidak bisa. Ya, bapak-bapak yang terkasih. Nah, lalu ya, harapan dunia untuk diselamatkan hanya melalui bersatu dengan Kristus. Ya, dunia ini hanya bisa diselamatkan oleh Kristus karena Kristus adalah yang menciptakan dunia ini. Nah, setelah itu Paulus menguraikan pula hubungan antara ajaran yang agung itu dengan kehidupan orang Kristen. Jadi kehidupan orang Kristen, kehidupan sebagai anak-anak Allah, putra-putri Allah itu seharusnya mengikuti kehendak Bapa, bukan yang berteriak-teriak Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di sorga. Makanya Rasul Paulus menekankan hal itu. Ya. Nah, lalu kita bisa lihat yang namanya Tikhikus adalah orang yang membawa surat ini ke Kolose untuk Paulus. Nah, ya. Jadi, ya, ada perantara di situ. Dia ditemani oleh Onesimus, hamba yang disuruh oleh Paulus untuk kembali kepada tuannya, yaitu Filemon. Ya, nanti kita lihat ada surat Rasul Paulus kepada Filemon, ya. Tetapi ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ya. Kita tahu bahwa Tikhikus adalah orang yang membawa surat ini ke Kolose untuk Paulus. Dia ditemani oleh Onesimus, hamba yang disuruh oleh Paulus untuk kembali kepada tuannya, yaitu Filemon, yang juga merupakan seorang anggota jemaat di Kolose. Jadi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini dibarengi dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filemon nantinya. Surat Rasul Paulus kepada Filemon, karena Filemon adalah jemaat di Kolose. Ya. Nah, makanya untuk meluruskan itu, ya, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose dan menulis surat kepada, ya, anggota jemaat di Kolose, yaitu Filemon. Ya. Kemudian kita lihat isinya. Ya, sama seperti surat Rasul Paulus kepada, ya, yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, ya. Ada isi yang jelas di situ. Ya, kita lihat isi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini terdiri atas pembukaan surat. Kita bisa lihat di bab 1 ayat 1 sampai 2. Nah, ya. Jadi boleh dibuka kitab sucinya itu. Kemudian yang kedua, perkenalan Paulus dan tujuannya. Jadi karena Paulus ini orang terpelajar, dia selalu melakukan yang namanya salam pembukaan atau pembukaan kemudian perkenalan. Mengapa? Karena otentisitas dari surat ini memang betul Paulus yang menulis, begitu. Lalu yang tidak kalah bentuknya adalah dari perkenalan, dia selalu melakukan ucapan syukur, bersyukur. Kita lihat di situ bab 1 ayat 3 sampai 8, ya. Kemudian setelah bersyukur ada doa dan meditasi. Bab 1 ayat 9 sampai 23. Nah, bisa dilihat didalami di situ. Kemudian ada doa Paulus di dalam doa dan meditasi itu. Ya, doa Paulus itu adalah pengetahuan akan Tuhan. Bab 1 ayat 9 sampai 12a. Kemudian ada alasan mengucap syukur. Ya, bab 1 ayat 12b sampai 23. Kemudian keluaran baru. Ya, bab 1 ayat 12b sampai 14. Lalu dia menekankan ciptaan dan ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, bab 1 ayat 15 sampai 20. Makanya kalau kita dibaptis, kita bukan lagi ciptaan lama, tapi ciptaan baru dalam Kristus. Maka anugerah yang kita peroleh ketika kita dibaptis adalah kita menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan. Jaminan keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Ya, jadi seperti itu bapak-bapak yang terkasih. Kemudian, ya, pelayanan Paulus dan tujuan suratnya. Ya. Pelayanan Paulus di dalam Kristus bab 1 ayat 24 sampai 29, kemudian pelayanan Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 1 sampai 5. Jadi Rasul Paulus ini suratnya itu dia harus utamanya, yang paling utama dia harus mewartakan Kristus, bukan mewartakan dirinya. Ya. Maka kata Santo Paulus, semakin kecillah diriku, tetapi yang harus besar itu adalah, dan semakin besar adalah Kristus Yesus. Berikutnya surat
Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini di bagian ketiganya adalah permohonan kepada orang Kristen agar dewasa. Ya, banyak orang Kristen itu imannya seperti anak kecil, tidak dewasa, tidak menggunakan logika, akal sehat, yang menggunakan hal-hal yang goib, yang gaib, ya. Jadi banyak orang Kristen itu ya percaya pada saat itu di jemaat Kolose atau mungkin sekarang ya, hal-hal yang sifatnya ya supranatural, padahal sebenarnya hal yang utama adalah Kristus Yesus. Ya. Percaya dengan roh ini bisa menyembuhkan, roh ini bisa memberi kaya, roh ini bisa memberikan kekuasaan, roh ini bisa memberikan kekuatan, ya. Nah, Paulus ingin menekankan itu, permohonan kepada orang Kristen agar dewasa. Ya, bab 2 ayat 6 sampai bab 4 ayat 6. Di situ dia. Jadi, kalau Bapak-bapak sudah membaca surat Rasul Paulus itu, kembali kita refleksikan apakah kita sudah dewasa. Dewasa itu